bahas kembali ukuran pemusatan data untuk data tunggal, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, apa sih kuartil itu sebenarnya? Kuartil itu suatu ukuran atau suatu titik lah yang membagi data menjadi 4 bagian gitu. Jadi kuartil bawah itu ada di sebelum median, jadi nilai tengah antara data dengan nilai terkecil dengan mediannya. Kemudian kuartil tengah itu nilai tengahnya data atau mediannya, dan kuartil atas itu nilai tengah antara median dengan data yang nilainya terbesar gitu aja. Oke, mungkin kita nanti langsung aja ke contohnya biar lebih kebayang kayak gimana. Contoh soalnya kita punya sekelompok data yaitu ini, dan rata-ratanya X. Kita cari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atasnya. Kita cari dulu X-nya berapa, kita jumlahin aja ya. Jadi X bar di sini sama dengan X, kita jumlah 12 tambah 3 15, 15 tambah 8 yaitu 23, 23 tambah 3 yaitu 26, 26 tambah 4 30 ya. X tambah 30 dibagi banyaknya data yaitu 2 tambah 10 1 2 3 4 5 6 7. Yang benar gini ya. X bar sama dengan X sama dengan X tambah 30 dibagi dengan 7. Dari di sini kita dapat 7X sama dengan X tambah 30. Berarti 6X sama dengan 30. X-nya sama dengan 5. Nah, karena udah dapat, kita urutin nih nilainya, data-datanya. Yaitu 2, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 ya. Di situ 8 dan 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Nah, kuartil bawah kita cari nilai medianya dulu. Jadi untuk mencari kuartil bawah kita bisa cari medianya dulu. Medianya ada di data ke-4 ya, karena banyaknya data ada 7. Jadi di sini medianya ada di sini, data ke-4. Nah, berarti nilai tengah antara media dengan data terkecil yaitu 3. Ini kuartil bawahnya. Yang ini kuartil tengah atau median. Dan kuartil atasnya ya tengah-tengahnya ini 4 sama 10, tengah-tengahnya mana? 8 ya. Berarti ini kuartil atasnya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk kuartil data tunggal. Nah, untuk data berkelompok, rumusnya mirip dengan median ya, median data kelompok. Cuman bedanya di sini aja, di sini n per 4, di sini 3n per 4. Untuk kuartil bawah n per 4, kuartil atas 3n per 4. Cuman beda di situ aja, karena di sini sebenarnya n per 2 itu sama dengan 2n per 4 juga. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ke contohnya, karena soalnya mirip ya, rumusnya mirip gitu. Oke, sekarang kita cari juga frekuensi kumulatif tadi. Sigma F, di sini 3, di sini tadi 10, di sini 23, 33, 41, 46, dan 50. Kemudian untuk kuartil bawah, yaitu ada di data ke n per 4, yaitu 50 per 4, data ke 12,5, berarti data ke sini ya, ada di daerah sini. Ini di kuartil bawahnya ada di sini. Berarti I1 itu sama dengan tepi bawahnya, yaitu 49,5, karena 50 dikurangi 0,5. Kita tambahkan dengan n per 4, yaitu 12,5, dikurang frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 10. Kita bagi dengan frekuensi di sini, ini 13 ya. 13 dikalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5. Tadi kita pakai rumus yang ini ya, rumus yang ini karena kuartil 1. Oke, kita hitung di sini 49,5
ditambah 12,5 dikurang 10 dibagi dengan 13 dikalikan dengan 5, kita bakal dapat di sini adalah 50,46. Itu untuk kuartil bawah. Nah, untuk kuartil tengah atau median tadi kita udah dapat ya. Jadi dapatnya berapa? Aku lupa ingat. Ya, nantilah kita udah dapat. Sekarang untuk kuartil atas, tinggal kita masukin rumus ya. Di sini rumusnya tadi 3n per 4, berarti di data ke 3n per 4, 3n per 4, yaitu 37,5. Data 37,5 ada di sini. Nanti ada di interval ini 60 sampai 64. Berarti C3 sama dengan 59,5 ditambah 37,5 dikurang 33 ya. 33 di sini dibagi dengan panjang kelasnya yaitu ada 8. Panjang kelas. Frekuensinya dikali 5, panjang kelasnya juga 5. Karena sama semua. Berarti 59,5 37,5 dikurang 33 dibagi 8 kali 5. Kita bakal dapat C3-nya yaitu 62,3125. Ini C3-nya. C1-nya tadi kita udah dapat. C2-nya tadi juga sebelumnya kita udah dapat, tapi sorry aku lupa ya. Dan C3-nya juga kita udah dapat. Oke, mungkin gitu aja ya. Oh ya, C2-nya tadi kalau nggak salah 55,5 ya. Kalau nggak salah itu ya. Semoga benar. Oke, mungkin itu aja ya untuk kuartil data per kelompok. Sekarang kita bahas ukuran penyebaran data. Yang kita bahas lebih awal yaitu ada jangkauan, kemudian ada jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Di sini rumusnya untuk data tunggal sama data kelompok sama aja ya. Jadi untuk jangkauan range yaitu X maksimum atau nilai X terbesar dikurangi dengan nilai X minimum. Kemudian untuk antar kuartil ya antar kuartilnya aja, berarti C3 dikurang C1. Semi antar kuartil kita dapatnya itu rumusnya setengah dikali C3 dikurang C1, atau ini bisa kita katakan ya setengah gitu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Jadi mirip dengan soal yang tadi, diberikan sekelompok data kayak gini, rata-ratanya X. Kita cari jangkauannya, jangkauan antar kuartil, dan jangkauan semi antar kuartil. Tadi kita dapat X-nya 5 ya. Berarti kita dapat di sini 2,3,4. Sorry, 3-nya 2 kali. 4, 5, kemudian 8, kemudian 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah benar. Tadi kita dapat C1 sama dengan 3, kemudian C2 itu sama dengan 4, 3, 4, dan 8 ya. C3 sama dengan 8. Berarti jangkauannya kita dapat, kita nggak pakai kuartilnya, kita jangkauan itu X max-nya 10 dikurang X min, yaitu 10 dikurang 2, yaitu 8. Ini cukup sedikit ya sebenarnya, bisa dibilang sedikit atau bisa dibilang besar gitu, tergantung relatif ini besar kecilnya. Kemudian hanya di C3 atau jangkauan antar kuartil ini dikurang C1, yaitu 8 dikurang 3, 5. Sedangkan jangkauan semi antar kuartil yaitu CB itu setengah H, yaitu setengah dikali 5 sama dengan 2,5. Oke, gitu aja untuk terkait jangkauan ya. Oke, sekarang kita bahas ukuran penyebaran data, yaitu simpanan rata-rata untuk data tunggal dan data per kelompok. Untuk data tunggal, ini rumusnya jadi jumlahan semua data ke I dikurangi rata-ratanya, kita mutlakin, dan itu baru kita jumlahin gitu ya. Kita bagi dengan banyaknya data atau N-nya. Ini untuk simpanan rata-rata data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok, itu jumlahan dari frekuensi kelas ke I dikalikan dengan nilai mutlak, nilai tengah kelasnya dikurangi nilai rata-ratanya, kita bagi dengan N.
N-nya ini apa? N-nya ini jumlahan frekuensinya, jadi jumlah semua frekuensi kelasnya, sigma Fi gitu ya. Oke, gitu untuk rumus-rumusnya. Nanti kita coba soal-soalnya ya. Contoh soalnya untuk data tunggal kita pakai data yang tadi ya, data yang sebelum-sebelumnya. Dan dari data yang sebelum-sebelumnya kita juga udah dapat X-nya di sini adalah 5. Nah, untuk simpanan rata-rata kita tadi punya SR, yaitu sigma dari data ke I, XI dikurang X bar rata-ratanya dibagi dengan N, banyaknya data ya. Sekarang kita coba hitung, ini 2 dikurang 5, karena rata-ratanya sama dengan X juga, ditambah nilai mutlak 3 dikurang 5, tambah nilai mutlak 3 dikurang 5, tambah nilai mutlak 4 ya, 4 dikurang 5, tambah nilai mutlak 5 dikurang 5, tambah nilai mutlak 8 dikurang 5 ya, 8 dikurang 5, tambah nilai mutlak dari 10 dikurang 5. Oke, ini melewati batas, oke nggak apa-apa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 benar. Ini kita bagi dengan 7. Di sini kita dapat 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 5. Kita bagi dengan 7. Ini 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 3 itu 11, 11 tambah 5 itu 16. Berarti simpanan rata-ratanya adalah 16/7. Oke, gini aja ya. Sekarang untuk data berkelompok kita juga pakai data yang sebelumnya, dan tadi kita udah dapat juga bahwa X bar-nya itu adalah 56,4 atau rata-ratanya adalah 56,4. Sekarang kita ingat kembali rumusnya bahwa SR itu sama dengan sigma Fi dikali nilai mutlak Mi dikurang X bar. Kita bagi dengan N atau jumlah data banyaknya data ya. Oke, sekarang kita hitung aja dulu. Jadi di sini 42 dikurang 56,4. Kemudian di sini 47 dikurang, ini nilai mutlak ya, 47 dikurang 56,4. Di sini 52 dikurang 56,4. 57 dikurang 56,4. Kemudian 62 dikurang nilai mutlak, dikurang 56,4 dimutlakin. Kemudian 67 dikurang 56,4 dimutlakin juga, dan 72 dikurang nilai mutlak 56,4 kita mutlakin juga. Oke, kalau kita hitung nanti kita bakal dapat tabel nilai mutlak Mi atau nilai tengah dikurangi rata-ratanya, yaitu di sini 14,4, 9,4, 4,4, 0,6, 5,6, 10,6 dan 15,6. Tinggal kita masukin ke rumus saja. Nanti teman-teman hitung sendiri ya di sini. Jadi di sini 3 dikali 14,4 ditambah 7 dikali 9,4 ditambah bla 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 sampai 4 dikalikan dengan 15,6. Jadi 3-nya dari sini, 7-nya dari sini, 4-nya dari sini. Dan 14,4, 9,4, 15,6. Yang lainnya teman-teman bisa hitung sendiri. Oh ya, ini dibagi banyaknya data ya, ada 50. Dan nanti kalau teman-teman hitung bakal dapat yaitu 6,648. Oke, ini ya jawabannya. Setelah kita bahas jangkauan dan simpanan rata-rata, sekarang kita bahas ragam untuk data tunggal dan data kelompok dan simpanan baku. Jadi untuk data tunggal yaitu dinotasikan sebagai R sama dengan S kuadrat, yaitu jumlahan semua data ke I dikurang rata-ratanya, kita kuadratin dulu baru kita jumlahkan gitu ya, dibagi N atau banyaknya datanya. Dan untuk ragam yang data berkelompok, ini mirip rumusnya, cuman di sini
frekuensi kelas ke I dikalikan dengan nilai tengah data kelasnya dikurangi rata-ratanya, kita kuadratin gitu ya. Kita bagi dengan N. Sama aja sih ini. Mirip kayak yang simpangan rata-rata juga tadi. Sedangkan di sini simpangan baku S itu sama dengan akar R di sini. Jadi simpangan baku itu kita notasikan sebagai S. Oke, mungkin biar lebih kebayang kita coba ya ke soal-soalnya. Contoh soal data tunggal, kita masih pakai data yang sebelumnya juga, dan sebelumnya kita dapat X-nya 5. Kita hitung aja, berarti di sini S kuadrat atau sama dengan R, di sini jumlahnya berarti di sini ada 2 dikurang 5, kita kuadratin, ditambah 3 dikurang 5 kita kuadratin, tambah 3 dikurang 5 dikuadratin, ditambah 4 dikurang 5 dikuadratin, tambah 5 dikurang 5 dikuadratin, ditambah 8 dikurang 5 dikuadratin, tambah 10 dikurang 5 dikuadratin. Dan banyaknya data di sini ada 7. Nah, di sini tinggal kita hitung. Berarti 3 kuadrat di sini 9 ditambah 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat 25. Kita hitung ya. Di situ ada 9 ditambah di sini per 7. Kita hitung 9 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 25, yaitu 52 dibagi dengan 7. Ini kira-kira adalah 7,43. Ini untuk ragamnya. Dan untuk simpangan bakunya kita hitung sekalian ya, yaitu S sama dengan akar dari R, yaitu akar dari 7,43, yaitu kita dapat 2,73. Oke, ini untuk simpangan bakunya, dan ini tadi untuk ragamnya. Oke, gitu aja ya. Sekarang untuk data berkelompok dengan data yang sama dengan yang sebelumnya, kita tadi punya ini ya, tabelnya. Nah, sekarang tinggal kita pakai rumusnya aja. Jadi tadi untuk S kuadrat atau R, itu rumusnya adalah sigma Fi dikali nilai tengah kelas dikurang X bar atau rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini ini tadi rumus simpangan rata-rata ya. Untuk simpangan untuk ragam berarti rumusnya ini yang kuadrat. Dan di sini kita punya 14,4 dikuadratin, kemudian nanti 9,4 dikuadratin, ini juga dikuadratin. Ini aku tulis saja ya. Jadi 14,4 kuadrat. Lebih tepatnya 3 dikali 14,4 kuadrat ditambah 7 dikali 9,4 kuadrat ditambah bla 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 sampai 4 kita kalikan dengan 15,6 kuadrat. Kita bagi dengan 50. Oke. Nah, kalau teman-teman hitung, kita dapat di sini 65,64 untuk ragamnya. Berarti untuk simpangan baku atau S, yaitu akar dari ragam, yaitu akar dari 65,64. Ini nanti bakal sekitar 8 ya, tapi untuk eksaknya kita bisa coba di kalkulator, dapat kira-kira 8,1. Oke, ini untuk ragam dan simpangan baku. Mungkin itu aja ya pembahasan kita mengenai statistika. Terima kasih telah menonton video Mata Learning dari Himatika ITS.